Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita yang besar hari ini kita boleh kembali menikmati pagi yang indah dan juga menyegarkan. Karena itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya yang selalu setia, menuntun dan memelihara hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas tugas tanggung jawab kita hari ini, mari kita membuka hati kita untuk dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tak ada alasan untuk kami tidak bersyukur ya Tuhan, karena setiap hari kami menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang penuh dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mengawali hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan ini dapat mengambil tempat yang terindah dalam hati setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan, mengaplikasikan firman-Mu ini di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yakobus 1 ayat 1-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin firman Tuhan. Jangan mendua hati menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Mendua hati dapat merujuk kepada rasa bimbang, ragu, tidak jelas, atau tidak ada prinsip. Makanya mendua hati ini sungguh berbahaya. Dalam kehidupan rumah tangga saja, saat salah seorang ada yang mendua hati, maka hubungan keluarga itu bisa retak, bisa hancur, dan bisa menimbulkan banyak luka. Karena itu saya kira kita semua tidak menyukai orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi mendua hati. Peringatan untuk tidak mendua hati yang dituliskan oleh Yakobus dalam bacaan kita ini bukan tentang hubungan asmara seseorang, tetapi lebih kepada relasi dengan Tuhan. Yakobus menuliskan surat ini kepada 12 suku di perantauan yang menghadapi penganiayaan dan juga penderitaan. Mereka pada waktu itu ditolak oleh orang-orang yang bukan Yahudi, dan karena mereka juga orang Kristen Yahudi, maka mereka juga ditolak oleh bangsanya sendiri. Banyak dari orang-orang percaya pada waktu itu miskin, dan sebagian dari mereka itu ditindas oleh orang-orang yang kaya. Sehingga Yakobus mengatakan bahwa suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini dipakai adalah kata peirasmos yang memiliki makna pengujian terhadap sesuatu yang bisa datang dari dalam diri kita atau juga bisa datang dari luar diri kita. Mengapa Yakobus mengatakan berbahagia saat ada pencobaan? Bukankah ini sesuatu yang tidak mudah? Saat ujian pencobaan itu datang, iman kita sedang dimurnikan dan kapasitas iman kita akan semakin ditingkatkan.
ya sama seperti otot yang semakin kuat ketika memikul beban berat. Demikian iman kita semakin kuat, semakin teguh saat kita mampu bertahan di dalam penderitaan atau pencobaan atau ujian dalam hidup ini. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersedia diuji melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan, ketekunannya tidak akan bertambah, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Karena saat kita bertahan menghadapi pencobaan atau tahan di dalam ujian, maka akan menghasilkan ketekunan dan kita akan menjadi sempurna, dewasa, utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi pencobaan itu membuat kita memperoleh mentalitas pejuang dan bukan mentalitas gampangan. Karena itu, yang terpenting dalam hidup ini, ketika kita menghadapi pencobaan atau ujian dalam hidup ini, mari kita meresponnya dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah mendua hati, jangan bimbang, bertahanlah pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. John A. Whitmer menulis, hanya orang percaya yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran dan pada akhirnya juga membangun karakternya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun kita pasti akan menghadapi pencobaan yang membawa kita mengalami penderitaan, pergumulan, tantangan hidup. Tetapi penderitaan yang kita alami ini bukanlah tujuan akhir, bukan pula kehancuran total, sebab tujuan akhir dari pencobaan itu adalah kesempurnaan dan keutuhan hidup yang disebut sebagai buah yang matang. Firman Tuhan harus menjadi kekuatan dan landasan kuat ketika kita menghadapi pencobaan hidup. Tetapi tidak semua orang mampu bertahan. Banyak yang menghadapi penderitaan, ia memilih untuk tidak percaya kepada Allah dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi bagi kita umat yang setia, yang harus kita perbuat adalah terus mencari Allah dalam pencobaan yang berat itu. Andalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan agar kita mengambil keputusan yang benar, dan Tuhan akan selalu memberikan kita pertolongan dan kekuatan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang berlimpah kasih karunia. Saat ini kami bersyukur kami kembali disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Ketika kami menghadapi pencobaan dalam hidup ini, iman kami akan semakin dimurnikan dan juga akan terus menambah kapasitas iman kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan menjadi pengikut Tuhan yang semakin dewasa dan utuh. Ya Tuhan penuh kasih, saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami akan berlindung dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang memampukan kami dan menolong kami dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, dan perjuangan hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, karuniakan kami kesehatan, dan kiranya juga Tuhan berkenan atas segala pengharapan kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Berkenanlah ya Tuhan untuk menjamah, melawat, memulihkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Orang tua kami yang lanjut usia, beri kekuatan Tuhan, beri sukacita. Engkau juga memberkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Berkati setiap kami dalam menghadapi pergumulan, ujian kehidupan ini, agar kami mampu bertahan dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Tidak mendua hati, tidak bimbang, tetapi hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami.
Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur dalam hidup ini, karena ketika kami bersyukur, maka kami akan memaknai hidup ini dengan benar. Kami akan menyaksikan kuasa, mujizat Tuhan, karya Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan, karena kami berdoa hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber berkat dalam hidup kami. Amin.